Audio Jungle. Anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang elektrokimia kembali, khusus pembahasan di elektrolisis. Nah, bagaimana cerita elektrolisis? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, topik ini diawali tentang namanya elektrokimia. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang elektrokimia, khususnya tentang sel volta ya. Jadi Bapak sedikit mengulang tentang sel volta, bahwa ada yang namanya elektrokimia, gitu dia. Bagaimana nama cerita elektrokimia itu? Elektrokimia itu terdiri dari dua kata, ada yang disebut namanya elektro, elektro itu, dan ada yang disebut namanya kimia, kan seperti itu ya. Nah, ada elektro, ada kimia. Nah, jadi istilahnya kalau kita bicara elektro, itu kita bicara tentang namanya energi listrik. Nah, sedangkan yang di kimia sendiri, kita itu bicara yang namanya tentang reaksi, khususnya bicara tentang reaksi redoks, gitu dia. Kenapa? Karena ada serah terima yang namanya elektron. Nah, elektron sendiri itu berkaitan tentang yang namanya listrik, elektrik, kan seperti itu ya. Nah, jadi dalam elektrokimia ini terjadi yang namanya perubahan energi ya, di mana perubahan energinya itu bisa dia energi listrik yang berubah menjadi reaksi redoks atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang namanya perubahan yang menuju reaksi redoks itu disebut sebagai yang namanya elektrolisis ya. Elektrolisis. Sedangkan untuk yang dia menghasilkan listrik itu disebut namanya sel volta. Kurang lebih seperti itu. Nah, diagramnya sendiri, gambarnya sudah saya buat di sini, bahwa istilahnya di sebelah kiri ini disebut sebagai sel volta kemarin ya. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah elektrolisis. Elektrolisis ya. Nah, apa perbedaan keduanya? Kamu sudah bisa nampak perbedaan signifikan dari kedua gambar pastinya. Bahwa di sini ada yang namanya di sel volta, di sebelah kiri ada yang namanya jembatan garam. Ya kan? Di elektrolisis tidak ada jembatan garam. Nah, juga arah elektronnya bergerak juga berbeda. Kita bisa tengok di sini ada aliran elektron. Nah, kedua-duanya ini masih sama-sama mengalami reduksi dan oksidasi ya. Nanti lebih kita lanjut kita dalam kepada yang lain. Dan di sini yang namanya sel volta biasanya disebut sebagai sel spontan. Kenapa disebut namanya sel spontan? Karena sel volta itu tidak memerlukan listrik, tapi dia bisa menghasilkan listrik. Nah, sedangkan untuk elektrolisis itu disebut sebagai sel yang non spontan. Jadi istilahnya sel ini baru bisa bereaksi jika ada listrik yang bekerja di dalamnya, kurang lebih. Nah, untuk reaksi sendiri, untuk reaksi yang terjadi di dalam kedua sel itu masih sama ya. Untuk reaksinya bisa saya singkatkan menjadi CRAO. Apa itu CRAO? Bahwa istilahnya CRAO itu katoda itu mengalami yang namanya reaksi reduksi, sedangkan untuk anoda itu mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Jadi baik sel volta maupun elektrolisis mereka masih mengalami reaksi ini ya. CRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Namun bedanya apa? Kalau untuk yang namanya sel volta, bedanya di muatan elektroda. Yang muatan elektrodanya bisa saya singkat menjadi kapan, ya kan? Apa itu kapan? Bahwa istilahnya katodanya positif, anodanya negatif. Sedangkan kalau dia elektrolisis, dia itu muatan elektrodanya itu saya singkatkan menjadi kenapa? Ya kan? Nah, katodanya yang negatif, anodanya yang positif. Bagaimana ceritanya itu akan kita lanjutkan di slide selanjutnya. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang sel volta, jadi kita hari ini akan kita fokuskan ke dalam elektrolisis. Nah, elektrolisis sendiri itu kalau kita bahas ya, elektrolisis ini bahwa istilahnya ada yang namanya cerita elektro, ya kan?
elektro, dan ada cerita yang namanya lisis gitu. Apa itu elektrolisis? Elektro dan lisis. Elektro itu kita bicara listrik, ya kan? Nah, sedangkan lisis itu bisa sering disebut namanya pemecahan, penguraian, pemisahan. Nah, saya buat pemisahan aja di sini artinya ya, pemisahan. Jadi terjadi yang namanya pemisahan zat gitu ya. Terjadi pemisahan yang disebabkan oleh adanya energi listrik yang bekerja di dalam suatu reaksi. Nah, di sini kita yang paling penting tadi kalau untuk reaksi masih sama-sama kerawat tadi ya. Bahwa di sini reaksinya adalah katodenya itu dia pasti mengalami yang namanya reaksi reduksi, dan juga di anoda itu dia mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk reaksinya. Nah, sedangkan nanti di sini komponen-komponennya yang paling penting itu di sini ada ya, udah saya buat gambarnya bahwa komponennya kita punya yang namanya wadah pastinya. Kita harus punya wadah elektrolisis, ya kan? Nah, dalam wadah elektrolisis itu diisi oleh yang namanya larutan. Larutan di sini harus berupa yang namanya larutan elektrolit ya. Kenapa elektrolit? Karena dia bisa mengantarkan arus listrik. Jadi kalau bukan elektrolit dia nggak bisa. Nah, gitu. Kemudian selain itu kita juga butuh yang namanya elektroda. Nah, elektroda itu ini yang sudah saya gambarkan di slide kita bahwa elektroda itu ini ya. Ini adalah elektroda yang satu dan ini adalah elektroda yang kedua. Nah, gitu dia. Nah, selain dari elektroda, maka kita juga butuh yang namanya sumber arus. Sumber arus itu bisa seperti baterai ataupun dan lain-lain ya, yang istilahnya bisa memiliki tegangan listrik, arus listrik. Dan juga yang kita butuh yang namanya kabel dan penjepit buaya pastinya untuk menjepit penjepit. Biasanya kita pakai penjepit buaya di sini. Nah, inilah komponen-komponen utama di dalam elektrolisis, ya kan? Nah, di dalam komponen-komponen ini itu disatukan menjadi seperti pada gambar yang ada di atas sebelah kiri ya. Nah, untuk elektrodanya sendiri itu di elektroda. Nah, itu dia biasanya kita punya elektroda ada dua. Yang pertama disebut namanya katoda, ya kan? Dan juga disebut namanya anoda. Nah, di sini perbedaannya di katodanya itu di kita bermuatan negatif ya. Sedangkan katodanya itu harus bermuatan positif. Kenapa? Bisa negatif karena nanti istilahnya di katoda ini akan dihubungkan ke sumber arus yang bermuatan istilahnya sumber arus kutub negatif. Sedangkan yang di anoda kita pakai sumber arus yang kutub positif. Gitu. Jadi kalau kita tengok pada gambar kita di atas, ya kan, bahwa istilahnya ini sumber arus kita, kutub negatif itu yang harus tersambung ke katoda, sedangkan kutub positif dari sumber arus itu yang kita sambungkan ke anoda. Nah, baru nanti terjadi yang namanya reaksi pemisahan di dalam reaksinya ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cara kerja dari elektrolisis sendiri ya. Cara kerja dari elektrolisis sendiri bahwa di dalam sel ini akan terjadi yang namanya reaksi redoks. Ya kan? Reaksi redoks. Ada reaksi redoks itu nanti di katoda mengalami yang namanya reaksi reduksi, dan juga nanti di anoda mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Nah, di dalam hal siapa yang nanti di dalam reaksi itu, di dalam larutannya nanti itu ada yang terjadi namanya persaingan kation anion, dan juga air itu nanti berpengaruh sama yang namanya deret volta juga ya. Jadi saya harap
kamu sudah menghafal namanya deret volta kemarin pada saat pembelajaran deret volta, sel volta ya. Nah, mungkin saya bisa kasih sedikit di sini. Kalau deret volta itu dimulai dari yang namanya litium, ya kan, kalium, barium, ya kan, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, Mn, H2O, ya kan, Zn, zinc, Cr, Fe, kadmium, kobalt, nikel, Sn, Bb, asam, Sb, bismut, ya kan, Cu, Hg, raksa, Ag, Pt, dan Au. Nah, mungkin kamu sudah bahas kemarin ya, bahwa istilahnya makin ke kanan, maka energi potensial reduksi standarnya itu semakin besar. Maka semakin kanan cenderung dia akan lebih menang yang namanya reduksi. Sedangkan kalau untuk semakin kiri dia semakin oksidasi. Nah, begitu dia. Nah, jadi di dalam uh, sel kita ini, ya kan, itu cara kerjanya itu dimulai dari yang namanya power supply-nya sendiri gitu. Biasanya kita pakai baterai, ada yang kutub positif dan kutub negatif. Nah, bagaimana ceritanya itu dimulai dari istilahnya baterai kutub negatif, akan karena dia negatif, elektronnya itu akan keluar menuju elektroda kita yang disebut dengan katoda, makanya katoda bermuatan negatif ya. Nah, terjadi pembuatan negatif. Sedangkan untuk kutub positif baterai itu dihubungkan ke anoda sehingga anoda menjadi kutub positif. Nah, elektron yang bergerak tadi dari sumber arus itu akan turun ke katoda. Nah, elektronnya itu ditangkap oleh katoda dan terjadilah reaksi reduksi di katoda. Reaksi reduksi di katoda itu menyebabkan ion positif di dalam larutan atau disebut sebagai kation itu akan menempel ke katoda, mengalami reduksi dan terjadi yang namanya reaksi pengedapan di katoda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika dia memakai kation atau kalau misalkan di air maka terjadi gelembung gas hidrogen di sini nantinya. Pokoknya terjadi reaksi reduksi di katoda. Nah, sedangkan karena ini kutub positif, maka anoda menjadi bermuatan positif sehingga anion-anion yang di dalam air, di dalam larutannya ini atau di dalam cairannya ini akan menempel ke anoda, mengalami reaksi oksidasi sehingga dia oksidasinya itu akan melepaskan elektron, elektron itu akan dikembalikan kembali kepada sumber arus tadi, dan begitulah seterusnya ya, terjadi reaksi reduksi dan oksidasi di dalam sel kita. Nah, ketika oksidasi terus berlanjut, maka biasanya anoda ini kalau misalkan dia adalah anoda yang mudah bereaksi, maka nanti dia akan makin menipis gitu dia, teroksidasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita misalkan contoh sederhana, saya akan membuat yang namanya elektrolisis air di sini. Jadi kalau kita buat elektrolisis air, berarti kita punya wadah elektrolisis tadi ya, dan wadah elektrolisis ini kita isi dengan yang namanya katoda dan anoda. Nah, kita buat dulu elektrodanya, ya kan? Kita bedakan warna elektrodanya ya. Nah, elektrodanya ini kita hubungkan dengan yang namanya sumber arus. Nah, kita hubungkan dengan sumber arus, misalkan adalah sebuah baterai, gitu kan? Ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Nah, dan di dalamnya kita buat air ya, entah berapa lah gitu banyaknya airnya di sini, kan ada air. Jadi kira-kira apa reaksi yang terjadi jika ada air di dalam ini?
Jadi ini adalah air. Nah, ini baterai. Ya kan? Nah, ini kutub positif. Maka elektron akan bergerak dari kutub negatif. Ini adalah katoda yang bermuatan negatif, ini adalah anoda yang bermuatan positif. Nah, jadi jika ada baterai, ya kan, ini kutub negatifnya itu sampai ke sini, maka pada reaksi elektrolisis air ini, elektron bergerak dari sumber arus menuju katoda, dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi, ya kan? Di katoda yang negatif akan terjadi namanya reaksi reduksi air. Di mana reaksi reduksi air berarti ada air yang akan menangkap elektron dari katoda, maka akan menghasilkan yang namanya gas hidrogen ditambahkan dengan 2OH negatif. Berarti larutan di dekat-dekat katoda ini berubah menjadi larutan yang bersifat basah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan karena anoda kita bermuatan positif, maka akan terjadi reaksi oksidasi di anoda, yaitu oksidasi air karena larutan kita adalah air liquid ya, air murni, maka di sini akan terjadi oksidasi air, di mana 2H2O akan menghasilkan gas oksigen ditambahkan dengan 4H positif ditambahkan dengan 4 elektron. Nah, jadi jika kedua reaksi kita jumlahkan, ya kan, maka reaksi pertama itu harus kita kalikan menjadi 2, ya kan, biar sama elektronnya. Kenapa elektronnya harus kita samakan ya? Kemarin redoks sudah kita bahas bahwa untuk penyetaraan redoks, untuk reduksi dan oksidasi, maka nilai elektron harus disamakan. Nah, jadi kalau kita tulis kembali reaksinya, bahwa istilahnya ada 2H2O, enggak 2 lagi, ada 4H2O ditambah dengan 4 elektron, itu akan menghasilkan 2H2 ditambah dengan 4OH-. Ya kan? Sedangkan untuk reaksi oksidasinya, 2H2O menghasilkan O2 ditambah dengan 4H positif ditambah dengan 4 elektron. Jadi kalau kita sederhanakan reaksinya, maka kita jumlahkan reaksinya, maka di sini yang namanya elektron sudah bisa kita matikan, kan? Elektron sudah mati. Nah, di sini ada 4H2O juga sudah bisa kita matikan dengan 4H positif dan 4OH negatif sama-sama H2O. Jadi total reaksi adalah 2H2O berubah menjadi 2H2 ditambah dengan O2. Nah, di sini H2O-nya tadi adalah liquid ya. Ini adalah gas dan ini adalah gas. Kurang lebih seperti itu. Oke, elektrolisis larutan, ya kan? Itu berbeda dengan elektrolisis air, ya. Kita misalkan di sini larutan kita punya yang namanya larutan NaBr. Berarti kalau NaBr itu akan menghasilkan ion-ion Na positif ditambahkan dengan Br negatif. Nah, begitu. Nah, jadi di sini istilahnya tadi kan akan terjadi reaksi, ya kan? Maka akan terjadi persaingan molekul, contohnya di katoda, di mana di katoda ini akan terjadi persaingan antara kation Na positif dan air. Nah, gitu. Sedangkan untuk di anoda sendiri akan terjadi persaingan antara molekul ion Cl- dengan air. Nah, kira-kira siapa yang menang dari antara keduanya? Nah, bagaimana bisa kita tahu? Bahwa kita cari tahu dari yang namanya dihitung dari energi potensial standar yang tadi dari volta kita. Nah, untuk di katoda, reaksi reduksinya kemungkinannya adalah istilahnya Na positif ditambahkan dengan elektron akan menghasilkan Na yang memiliki energi potensial standar itu sama dengan
minus 2,71 volt. Nah, kemudian di sini juga terjadi persaingan dengan molekul air, yaitu reaksi reduksinya adalah 2H2O ditambahkan dengan 2 elektron menghasilkan H2 gas ditambahkan dengan 2 OH-, di mana energi potensial standarnya itu adalah sama dengan minus 0,83 volt. Jadi berdasarkan data di sini bisa kita tahu bahwa energi potensial dari H2O itu ternyata lebih besar, maka dia cenderung lebih reduksi. Berarti di sini terjadi reduksi molekul air pada katoda. Nah, begitu juga terjadi untuk oksidasi pada anoda, ya kan? Nah, untuk oksidasi ada 2 Br- menghasilkan Br2 ditambah 2 elektron. Itu memiliki energi potensial standarnya sebesar minus 1,07 volt. Ya kan? Sedangkan yang saingannya sendiri itu adalah 2H2O menghasilkan O2 ditambah dengan 4H positif ditambah dengan 4 elektron. Nah, nilainya ini adalah minus 1,23 volt. Nah, jadi dari apa yang kita tengok di sini bahwa si Br- ini nampak lebih positif, ya kan? Sehingga Br- lah yang menang untuk reaksinya. Jadi, untuk reaksi kesimpulannya bahwa kita ambil untuk reaksi katode yang mengalami reaksi reduksi, maka itu adalah 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH negatif. Sedangkan untuk di anoda yang mengalami reaksi oksidasi, itu reaksinya adalah 2 Br- menghasilkan Br2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, jadi jika kita totalkan reaksi kita ini, maka dia akan menghasilkan 2H2O ditambah dengan 2 Br- menghasilkan H2 ditambah dengan Br2 ditambah dengan 2 OH negatif. Oke, baiklah, demikianlah untuk pembelajaran kimia pada pagi ini. Saya harap semua sudah mengerti. Jika ada yang kurang mengerti, bisa bertanya di forum masing-masing, baik melalui Google Classroom, grup WA-nya masing-masing, ataupun bisa tanya kepada saya langsung. Demikian dulu untuk pagi hari ini. Saya harap semua sehat-sehat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.